seharian Pak Jamal itu apa sih? Ya dagang kerupuk ini umur sejak 2 tahun ini. Oh 2 tahun belakangan ini dagang kerupuk? Iya, nantinya profesi mijit memijit. Oh tadinya mijit? Ya jadi istilah kerennya ya Mas Yase lah gitu. Mas Yase? Iya. Mas Age? Iya Mas Age. Mas Age kan tulisannya. Oh iya. Gitu. Bacaannya Mas Yase. Beliau tahu tuh Mas Age tulisannya. Terus kenapa sampai jualan kerupuk? Kenapa nggak mijit lagi? Itu saja. Lama kelamaan agak suram gitu soalnya. Bapak punten maaf, ya. Bapak jualan kerupuk pergi dari rumah, ini kan beresiko besar. Iya. Pak Jamal nggak diam aja di rumah Pak pakai jualan, kan ada anak. Nah kan ikhtiar ini diperintahkan sama yang kuasa mah ya. Karena ada keluarga berarti ada amanah gitu. Kalau saya boleh jujur, sesungguhnya kita ini sedang bertemu dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali itu tidak harus bersorban, bergamis, berjubah, menenteng tasbih. Ini adalah sebuah pesan yang harus mampu membuka mata kita. Sebetulnya sesungguhnya siapa yang melihat? Saya, kalian, atau beliau? Jangan-jangan sebetulnya tidak bisa melihat itu saya dengan pemirsa. Tapi beliau, mata hati beliau begitu sangat terbuka. Meskipun mata ini tidak melihat. Inilah kekuasaan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita, bahwa di sekeliling kita begitu banyak pesan yang bisa disampaikan. Pemirsa tahu nggak? Ternyata Bapak Jamal ini pernah diundang datang ke Universitas Indonesia bertemu dengan 6 profesor. Sekarang pengen tahu seperti apa? Saya akan tanya kepada beliau. Pak Jamal, mohon maaf. Katanya Pak Jamal pernah diundang ke kampus Universitas Indonesia. Ya, yang di Depok itu. Yang di Depok. Iya. Ketemu dengan beberapa profesor di sana. Oh, di itu situ. Ngapain? Jualan kerupuk. Jualan kerupuk. Diundang untuk motivasi mahasiswa di sana. Oh, pemirsa, sebetulnya Pak Jamal ini adalah seorang profesor. Profesor tanpa gelar. Kok tambah gelar? Iya, artinya gelar profesornya beliau ini yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan gelar yang diangkat oleh manusia. Iya. Buktinya apa? Beliau bisa diminta untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa. Mohon maaf loh, mau masuk UI itu kan gak sembarangan. Oh bener. Nah, ketika seorang beliau yang hanya berjualan kerupuk, tapi memiliki hati yang punya semangat luar biasa, sebagai seorang manusia yang tidak mau lebih hina daripada binatang, ternyata itu cukup memberikan satu alasan. Sebuah kampus besar yang diisi oleh orang-orang cerdas menghadirkan beliau untuk menyampaikan tentang yang namanya motivasi. Itu semuanya tidak terlepas dari kebesaran yang maha kuasa gitu ya. Subhanallah. Soalnya ya apa artinya sih seorang buta begitu ini sama dengan anda ini kan ya. Saya jadi nggak enak dipanggil Anda. Saya Udin bukan Anda Pak. Ya sama juga. Satu pelajaran lagi yang kita dapat, apapun itu namanya dan bagaimanapun itu kejadiannya, beliau selalu menyambungkan bahwa di sini ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah apa? Kalau tanpa kebesaran Allah dan campur tangan Allah, sesungguhnya manusia tidak akan memiliki kekuatan dan kemampuan apapun. Subhanallah. Kau yang maha mulia, Kau yang maha melihat, Kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Mohon maaf Pak Jamal, mulai tidak bisa melihatnya itu dari kapan? Saya umur 5 tahun. Maaf Pak Ustadz, saya juga ini mu'alaf ini Pak. Oh, mu'alaf? Mu'alafnya dari kapan? Ya sudah ketika merantau di Cilegon, itu jadi kita pesantren 6 bulan. Soalnya jangan sampai ikut Islam itu asal-asal ikutan apa. Subhanallah. Jadi harus tahu dasarnya. Tadi saya juga tertarik dengan Pak Jamal bilang bahwa begitu banyak orang tidak bisa menghargai pekerjaan sekarang. Itu maksudnya apa? Maksudnya orang itu biar tidak meremehkan kemampuannya yang ada. Kalau kita bisa menerjemahkan gitu kan, kalau kata dalam agama kan harus bersyukur gitu ya. Kalau kata bahasa biasa Pak, belajar menghargai kemampuan kita sendiri. Aduh, subhanallah. Kalau kita sendiri nggak mau menghargai, bagaimana dihargai orang? Kan? Iya. Andai dunia tanpa cintanya, gelaplah hati, gelaplah jiwa. Tapi kalau suka dengerin lagu, kira-kira Pak Jamal apa lagu apaan? Wah, saya sekarang sih kurang apa lagu-lagu ya, cuma senang aja ya. Oh gitu. Kalau Zaman Quran, muda,
Kalau Al-Quran ya ayat yang pendek-pendek ya hafal. Kalau ayat yang panjang-panjang ya cuplikan-cuplikan aja. Ya. Kayak apa ayat yang panjang cuplikannya kayak apa? Suratnya Nabi Daud itu yang katanya angin pada tunduk pada Nabi Daud itu ya. Ayat yang 37 kalau nggak salah itu ya. Surat Shad? Ya surat 36 itu kalau nggak salah ya. Surat Shad dari mulai ayat 35, 36, dan 37. Saya bacain ya. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Antal wahhab. Fasakharna lahur riha tajri bi amrihi ruhaan haitsu asaba wasyayatina kullabanna'in wa ghawasin wa akharina muqarranina fil asfad. Subhanallah, luar biasa ya Allah. saya juga ngikutin. Dah, kagak didengerin orang ngomong. Baik pemirsa, saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua sudah cukup mewakili apa yang pemirsa bisa cerna dalam hati dan pikiran pemirsa. Satu hal yang bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga dari semua apa yang sudah kita obrolkan adalah apa? Jangan pernah sanksi jika Allah itu ada. Jangan pernah ragu kalau kita selalu di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan episode ini bisa membawa keberkahan dan keyakinan serta bisa menjadi sebuah solusi dari semua masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan episode ini ditonton oleh semua orang-orang yang bermasalah. Sehingga selesai dia menonton ini, dia punya keyakinan bahwa setiap persoalan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan jika dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia punya semangat untuk tahu bahwa hidup ini harus diperjuangkan. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan